Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Aulia dengan NRP 1520241127. Em, di sini izinkan saya untuk membuat sebuah video penjelasan mengenai program dictionary yang sudah saya buat. Mungkin pertama-tama, ini itu tugasnya udah sekitar 1 bulanan yang lalu, tapi saya baru sadar ternyata ada tugas itu. Jadi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Dias karena sangat amat terlambat untuk mengumpulkan si tugasnya ini. Mungkin langsung aja saya masuk ke bagian bab penjelasannya. Di sini saya itu diminta untuk membuat sebuah dictionary yang bernama data sampah, yang dia itu menyimpan informasi tentang 3 jenis sampah, yaitu ada organik, anorganik, dan B3. Lalu setiap sampahnya harus menyimpan data informasi tentang jumlah sampah dalam kilogram dan lokasi pembuangannya. Untuk si data dummy-nya itu ada sampah organik, lalu ada lokasi pembuangannya, terus anorganik, terus ada tempat pembuangannya juga, terus ada B3 dan lokasi pembuangannya juga. Lalu setelah membuat dictionary, cetak jumlah sampah anorganik dan lokasi pembuangan sampah B3. Untuk di bagian programnya sendiri, di sini saya membuat program yang cukup sederhana. Terus yang mana di sini itu ada print buat menyambut user lah. Terus ini ada inisial apa output untuk tulisan membuat dan mengakses dictionary, ya itu soal-soalnya. Terus untuk programnya sendiri ini udah ada variabel yang dalam bentuk dictionary, yaitu ada data sampah. Terus di dalam si data sampah ini ada sampah organik dengan jumlah 120, lalu lokasi pembuangannya TPA organik, lalu jenis sampah anorganik dengan jumlah 250, dan lokasinya sendiri berada di pusat daur ulang. Lalu terdapat juga sampah B3 yang mana jumlahnya itu 60 dan lokasi tempat pengelolaannya itu ada di tempat pengelolaan B3. Mungkin berikutnya masuk ke soal kedua. Oh ya, sorry. Ini juga ada print, dia itu fungsinya untuk menampilkan output jumlah sampah anorganik dan juga lokasi pembuangan si sampah B3. Lanjut masuk ke soal nomor 2. Di sini itu menambah dan memodifikasi data dalam dictionary. Di sini itu saya diminta untuk menggunakan dictionary data sampah dari soal nomor 1, lalu menambahkan jenis sampah baru bernama elektronik dengan jumlah 40 kg, dan lokasi pembuangan pusat pengelolaan elektronik. Lalu setelah itu perbarui jumlah sampah organik menjadi 130, lalu cetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Untuk soal nomor 2 di sini sama ya. Saya menambahkan print soal nomor 2 ya sebagai inisiasi saja. Lalu berikutnya di sini ada program untuk menambahkan data elektronik yang mana dia itu memiliki jumlah 40 dan lokasi pembuangannya dia berada di pusat pengelolaan elektronik. Lalu di sini saya juga ada program buat dia modifikasi si data sampah organiknya dan jumlah si sampah organiknya menjadi 130. Dan untuk memunculkan outputnya sendiri, saya di sini menggunakan program for, yang mana dia itu akan memunculkan jumlah sampah. Sorry, ini tuh uh, output jumlah sampah, lalu jenis sampahnya. Terus nanti di sini ada si jumlah sampahnya itu sendiri. Lalu nanti akan ada lokasi pembuangannya juga, informasi lokasi pembuangannya juga. Kurang lebih untuk si nomor 2 dia itu seperti itu. Lalu untuk si soal nomor 3 menambahkan if else dengan menggunakan dictionary data sampah yang telah Anda buat. Tulislah sebuah program yang memeriksa setiap jenis sampah dan mengelompokkannya berdasarkan jumlahnya. Jika jumlah sampah lebih dari 100 kg,
cetak pengelolaan insentif diperlukan untuk jenis sampahnya. Jika tidak, cetak jenis sampah dalam batas aman. Gunakan perjabangan if else untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk di program saya sendiri, sini sama dengan yang di atas, dia ada inisiasi soalnya. Terus berikutnya di sini saya menggunakan program for untuk memunculkan si keterangan pengelolaan insentif dan dalam batas amannya. Terus di sini di dalamnya saya menggunakan program if else atau pengecekan, yang mana di sini dia itu ngecek apakah jumlahnya lebih dari 100. Jika iya, dia bakalan memunculkan output pengelolaan insentif diperlukan untuk jenis sampahnya apa. Namun jika ternyata percabangan ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke program else, yang mana dia akan memunculkan output jenis sampahnya dalam batas aman. Mungkin untuk penjelasan kodenya kurang lebih seperti itu. Di sini langsung saja saya demokan untuk si hasil programnya. Nah, di sini untuk si hasil programnya itu nomor 1, dia membuat dan mengakses dictionary. Dia karena di soalnya diminta untuk mengakses sampah anorganik dan lokasi pembuangan, maka di sini outputnya itu dia menunjukkan jumlah sampah anorganik yaitu 250, terus lokasi pembuangan sampah B3 yaitu tempat pengelolaan B3. Ini untuk nomor 1 dia udah sesuai. Lalu berikutnya untuk nomor 2, menambah dan memodifikasi data dalam dictionary. Untuk di soalnya sendiri di sini dia itu diminta untuk mencetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Karena data sebelum pembaruannya itu dia cuman memiliki 1, 2, 3 data. Nah, di sini untuk output data terbarunya sendiri dia itu sudah memiliki 4 data. Dan untuk si data sampah organiknya juga, sini dia itu sudah terupdate. Yang awalnya organik itu 120, dia sudah berubah menjadi 130. Jadi untuk nomor 2 dia sudah sesuai. Lalu berikutnya untuk soal nomor 3 yaitu menambahkan if else, yang mana dia itu mengelompokkan berdasarkan jumlahnya. Jika jumlah sampah lebih dari 100, cetak pengelolaan insentif bla bla bla. Jika tidak, cetak jenis sampah dalam batas aman. Nah, di sini untuk data yang lebih dari 120 itu dia ada organik sama anorganik. Sementara untuk B3 dan elektronik itu dia dalam batas aman karena dia di bawah 100. Nah, untuk si hasil outputnya itu sendiri di sini pengelompokan insentif diperlukan untuk organik dan anorganik, sementara untuk B3 dalam batas aman dan elektronik dalam batas aman. Sehingga untuk soal nomor 3 dia juga sudah sesuai. Mungkin untuk video penjelasan program dari saya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf karena keterlambatannya yang sangat amat lama ya. Untuk salah kata atau mungkin kurangnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.